warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada acara kajian Islam Aktual Ramadan. Sebelum kita memulai acara kita, saya akan membacakan sedikit biodata Ustadz kita kali ini. Nama Ustadz kita kali ini Ustadz Restu Sugiarto. Ustadz yang lahir di Klaten 8 Januari 1975 ini mempunyai spesialisasi dakwah di bidang cinta, jodoh, dan keluarga Islami. Dipanggil demikian karena beliau mengemas dakwahnya dengan tafsir cinta. Sebutan itu dimulai populer tahun 2001 saat Ustadz aktif menjadi dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Magelang. Alhamdulillah lewat tangannya dan atas izin Allah tentunya telah berjodoh 1022 orang lebih. Sejak 2011 Ustadz Restu juga mendirikan gerakan dakwah cinta dan persaudaraan dengan nama Majelis Cinta. Kini Ustadz Restu sedang sibuk mendirikan pesantren Pitu Likur di Yogyakarta. Baiklah, karena waktu sudah masuk kepada Ustadz, kami persilakan. Iya. Ini sebelum dimulai duduknya diatur gimana enaknya? Atau bebas saja ya? Ya mungkin dibikin kayak soft sholat ya. Iya. Khusus Mas boleh lendet-lendet ya. Kuotanya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ikhwanu fiddin wa akhwat fillah, arsyadakumullah. Alhamdulillah siang ini Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang luar biasa ini. Insya Allah tempat ini penuh cinta dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Apalagi ketika kita semuanya sekarang sama-sama berpuasa, dan di tengah-tengah puasa ternyata kita menyempatkan untuk membuat majelis ilmu. Majelis seperti ini insya Allah sangat disukai oleh para malaikat untuk datang dan mengamini setiap doa-doa kita di sini. Maka manfaatkan sambil dengerin pengajian, masing-masing memanjatkan doa karena diamini oleh malaikat. Apa yang diinginkan ya, jodoh boleh dipanjatkan. Mas Fatin butuh apa? Pengen jodoh juga ya. Kalau ini, oh masih kuliah ya, lulus berarti pengennya ya. Ya apapun keinginan dipanjatkan insya Allah. Luar biasa di Ramadan kali ini. Ikhwan akhwat sekalian, tema yang diberikan kepada saya luar biasa. Baru saya baca tadi temanya. Dari ranjang apa tadi? Pengantin. Dari ranjang pengantin? Dari ranjang pengantin membangun peradaban. Wah, luar biasa. Judulnya udah berat ya. Iya. Tapi sebelum kita membahas tentang tema, dulu pernah ada sahabat Nabi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Thalhah bin Ubaidillah sedang ngobrol dengan Nabiullah Muhammad SAW, tiba-tiba ada dua orang yang datang. Dua orang ini dari Baliyin. Ternyata mereka non-muslim. Mereka datang ke tempat Nabi itu untuk menyatakan diri ingin masuk Islam. Nah saat itu karena Thalhah sedang di situ, Thalhah pun ikut menyaksikan keislaman mereka berdua.
Ternyata di luar dugaan seminggu kemudian 1 dari 2 orang yang barusan masuk Islam ini meninggal dunia. Meninggalnya di medan perang karena saat itu ada jihad. Nah, yang satu lagi 1 tahun kemudian baru meninggal, tapi dalam kondisi meninggalnya biasa, bukan karena sedang berperang. Jadi meninggalnya biasa, karena sakit kemudian meninggal. Setelah 2 orang ini meninggal, Tolhah yang sempat menyaksikan mereka dulu masuk Islam itu bermimpi. Tolhah bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya itu aneh luar biasa karena dia mendapati yang dipanggil masuk surga duluan itu malah yang meninggal setahun kemudian. Kemudian yang dipanggil kedua masuk surga baru yang mati syahid tadi itu. Akhirnya Tolhah, karena dalam mimpi itu dia juga ikut menyaksikan, tiba-tiba dipanggil sama penjaga surga, kamu balik ke dunia, kau belum mati. Akhirnya Tolhah balik lagi, terbangun. Dan di luar dugaan setelah disampaikan ke Nabi, Nabi kok ada yang janggal ya? Waktu saya mimpi kok yang masuk surga duluan justru dari 2 orang yang dulu pernah masuk Islam, yang dia 1 tahun kemudian baru meninggal. Meninggalnya bukan karena syahid, tapi meninggal biasa karena sakit. Nah, ternyata apa? Nabi tersenyum. Setelah diterangkan sedemikian rupa oleh si Tolhah, Nabi tersenyum. Memang benar Tolhah, yang masuk surga duluan itu yang tadi meninggal setahun kemudian. Tapi yang satunya lagi memang belakangan. Kenapa? Tahu nggak kamu? Kata Nabi. Kemudian Nabi bersabda, karena Tolhah nggak tahu jawabannya, Nabi menerangkan, karena yang meninggal setahun kemudian dari masuk Islam dia itu sempat bertemu dengan yang namanya Ramadan. Karena dia sempat berjumpa dengan sebuah bulan yang sangat mulia, kemudian dia manfaatkan dengan baik untuk memperbarui akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Akhirnya dia mendapat 2 predikat, siddiqin dan syuhada. Jadi kalau yang mati di medan perang tadi hanya syuhada, tapi kalau yang memanfaatkan Ramadan dengan sungguh-sungguh dapat 2 predikat, siddiqin dan syuhada, sehingga dia masuk surganya duluan. Apa hikmah dari hadis yang luar biasa ini? Hikmahnya adalah ternyata Ramadan ini sesuatu yang luar biasa. Maka jangan dihadapi dengan biasa. Ya. Ini termasuk kita hadapi dengan luar biasa ya. Yang datang luar biasa ya. Ada yang di sana, ada yang di sana, gitu kan. Ada yang sandar ya Mas. Kok nggak sandar lagi Mas? Ternyata peluang besar bagi kita kalau sempat dan masih hidup kok ketemu Ramadan, itu kita berpeluang besar menjadi siddiqin wasyuhada. Tingkatan kemuliaan, tingkatan derajat manusia, bahkan pun tingkatan surga, gitu ya. Itu sangat ditentukan kalau Nabi dan Rasul sudah jelas, tapi di bawahnya itu yang diprioritaskan adalah siddiqin wasyuhada wassolihin. Orang-orang yang membenarkan agama Allah, kemudian dia berlaku jujur. Kemudian para syuhada di jalan Allah. Yang ketiga baru orang-orang saleh. Ramadan ini peluangnya luar biasa. Maka terkait dengan tema dari ranjang pengantin, membangun peradaban. Elok banget itu. Yang bikin siapa sih Mas ini? Saya pengen tahu yang bikin siapa ini Mas. Di Mas Nasir sepertinya. Mas Nasir yang mana? Elok, luar biasa. Lebih luar biasa karena saya belum sempat di SMS temanya, jadi sekarang kita kaitkan saja. Teman-teman sekalian, apa kaitan Ramadan dengan ranjang? Ranjang ya. Kaitan Ramadan dengan ranjang apa? Kehebatan Ramadan tadi sangat terkait erat dengan ranjang tentunya. Maksud saya apa? Nabi pernah bersabda bahwa sholat 2 rakaatnya orang yang sudah menikah, maaf ya Mas, belum nikah kan?
lebih mulia dibanding 70 rakaat sholatnya orang yang belum menikah. 2 rakaat sholatnya orang yang sudah menikah lebih mulia dibanding 70 rakaat sholatnya orang yang belum menikah. Berarti lipat berapa? 3.500 berapa? 3.500% kan ya? Berarti usahanya orang yang sudah menikah, tarawehnya orang yang sudah menikah, tahajudnya orang yang sudah menikah, ngajinya orang yang sudah menikah, sedekahnya orang yang sudah menikah lebih mulia 3.500% dibanding yang belum menikah. Makanya urusan ranjang menjadi sangat penting sekali. Kalau belum nikah pasti juga punya ranjang. Cuma Nabi bersabda, orang yang belum menikah kok dia punya ranjang, itu 2 kemungkinannya. Yang nemeni malaikat atau setan. Ya kan? Suatu saat Nabi kan pernah bercerita kan, suatu saat Nabi datangi iblis. Jadi iblis yang dulu menggoda Nabi Adam sampai Nabi Adam tergelincir dari surga, itu sampai sekarang kan masih hidup. Ada yang mau kenalan? Nah, iblisnya itu suatu saat oleh Allah diperintah, di SMS sama Allah ya, kamu datang ke Muhammad, kamu harus menjawab pertanyaan Muhammad. Karena yang merintah Allah ya ini manut. Iblis akhirnya datang ke hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tanya, kenapa kamu kesini wahai iblis? Iya nih, aku disuruh sama Allah untuk menghadap kamu. Aku diminta oleh Allah untuk jujur menjawab apapun pertanyaanmu. Ternyata salah satu dari pertanyaan Nabi Muhammad ke iblis apa coba? Siapakah kekasihmu? Kata Nabi. Iblis menjawab, kekasihku adalah orang-orang yang mereka tidur sendirian. Atau tidur dan tidak dalam posisi membersihkan sebelum atau sesudah tidur. Makanya orang Jawa itu peradabannya maju. Saya nggak tahu di kultur yang lainnya, tapi mbah-mbah saya dulu ngajarin, kalau mau tidur disebelai dulu. Itu ternyata tidak hanya nyeblai, tidak hanya membersihkan kotoran, ya, tai cecak dan lain sebagainya. Nggak cuma itu, tapi menghilangkan jin tadi, setan tadi. Karena iblis ketika ditanya Nabi, emang kenapa orang yang tidur lupa nggak bersihin tempatnya? Kalau emang masih bersih ngapain dibersihkan kan gitu kan? Kan kalau kita bicara kamar-kamar kita sekarang kan banyak kamar yang kalau ditinggal ditutup rapat ya. Sehingga peluang kotor itu 2 atau 3 hari kemudian mungkin baru kotor. Kata iblis apa? Memang bisa jadi masih bersih. Tapi kalau lupa nggak dibersihkan sebelum atau sudah tidur, maka aku dan anak buahku senang sekali tidur di tempat itu. Makanya yang ngelonin kalau sendirian, udah jomblo, nggak bersihin kasur atau tikarnya, ya udah dikelonin sama iblis. Loh, kalau kemudian ada cerita-cerita nikah dinikahi iblis, itu bisa jadi, ya. Kan anaknya iblis itu ada 9, belum ada yang kenal nih. Bahkan salah satunya ada yang namanya A'war, itu ya. A'war itu tugasnya, mohon maaf, menggoda para jomblo. Kalau bahasanya Umar bin Khattab, si A'war ini tugasnya, mohon maaf, meniup lubang penis laki-laki dan meniup lubang pantat wanita untuk maju terus pantang mundur berzina. Jadi para jomblo itu kalau bisa emang dihalang-halangi untuk tidak sampai menikah, disuruh berzina. Makanya itulah mengapa Nabi menyatakan orang yang menikah kemudian suami istri ini berhubungan intim, maka saat berhubungan intim sama dengan membunuh 40 orang Yahudi kan gitu kan. Tapi juga jangan disalahgunakan. Kemudian ada suami, ayo dek kita bunuh 40 Yahudi, main. Begitu selesai, ayo dek kita bunuh lagi 40 lagi, main yang kedua. Terus yang ketiga, ayo dek lagi, mas kamu tuh mau bunuh orang Yahudi, mau bunuh saya.
Tapi bahwa salah satu keajaiban dari ranjang, karena kita bicara ranjang ini menentukan peradaban dunia, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan itu keberkahannya luar biasa. Nabi pernah menyatakan bahwa contoh misalnya dalam hubungan intim saja, kata Nabi, itu bernilai sedekah. Ada sahabat yang protes, Nabi, wong gituan kok sedekah. Nabi menyatakan, sebagaimana engkau menempatkan air manimu ke tempat yang tidak tepat itu dosa besar, maka ketika engkau tempatkan pada tempatnya, itu bernilai sedekah yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, tubuh kita ini ada ros-ros yang harus disedekahi setiap hari. Ros leher ke atas, ros leher sampai pusar, dan ros pusar sampai kaki. Leher ke atas, ros-ros yang ada di leher ke atas disedekahi dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada mulut di sini, ada lisan di sini, ada otak di sini. Leher sampai pusar ada hati, sehingga sedekahnya dalam bentuk zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Maka tadi di sela-sela pengajian saya minta teman-teman sambil dengerin, sambil banyak zikir, banyak memanjatkan permintaan kepada Allah. Nah, pusar ke bawah, ini 17 tahun ke atas. Maka emang sarannya itu betul, memang wajibnya malam Jumat. Yang lain sunnah ya. Enggak. Kenapa Nabi menyatakan tiap hari? Karena istri Nabi lebih dari satu. Malam Senin kemana, malam Selasa kemana, malam Rabu kemana. Nah yang repot kalau cuma istrinya satu ya. Jadi tiap hari ya dengan itu. Duh, mohon maaf, ini karena sudah dewasa saya singgung masalah ini karena apa? Bagi sebagian orang, tabu nggak dibicarakan. Akhirnya apa? Di masalah yang itu saja akhirnya nggak beres. Padahal itu sumber utama persoalan hidup. Mohon maaf, kemarin ini tetangganya Mas Unggul nih dari perumahan apa yang ada kolam renangnya itu. Dekat kita ada kolam renang. Dekat kantor saya ke sana dikit, kiri jalan. Mahagoni. Oh, Mahagoni. Tapi saya juga agak protes tuh Mas. Dari jalan ujung sana, dari daerah mana tuh, masuk Bintara itu kan ada kan Asma Allah ada kan ya itu. Maha pengasih, maha penyayang. Terus terakhir kok Mahagoni masuk gitu kan. Perlu ini terakhir nama Mahagoni tapi nama perumahan bukan Asma Allah. Nah, ada yang curhat kemarin Mas. Ternyata apa? Seorang istri nggak pernah disentuh oleh suaminya 6 tahun. Saya tanya disentuh dalam arti apa? Ustaz kayak nggak tahu saja kata dia. Maksudnya tidak pernah diajak berhubungan layaknya suami istri hampir 6 tahun. Padahal Nabi tadi bersabda, kalau dimungkinkan bisa tiap hari. Gitu. Itu bagian dari sedekah. Dan masih banyak hal yang lain kalau kita bicara tentang persuami istrian. Nabi juga menyatakan, hati-hati pernikahan adalah sebuah perbudakan. Berapa banyak sekarang orang yang nikah jadi kayak budak. Suami memperbudak istri, istri memperbudak suami. Padahal kalau di-manage dengan baik suami dan istri ini bisa menciptakan peradaban yang sangat dahsyat. Nggak usah bicara peradaban dunia. Kalau masing-masing suami istri menciptakan peradaban yang islami di rumah masing-masing, dengan sendirinya peradaban dunia akan terwujud. Tapi Nabi pernah wanti-wanti, hati-hati pernikahan bisa menjadi sebuah perbudakan. HP saya ini hampir tiap saat ada curhat yang masuk tentang betapa istri nggak kuat lagi karena diperlakukan suami tak lebih dari seorang babu atau pembantu. Suami juga sama, tak lebih diperlakukan istri hanya sebagai mesin uang. Gitu ya. Jadi kalau ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Itu nyata di masyarakat. Nyata. Makanya yang sudah menikah saya harapkan terkait dengan tema urusan ranjang dan peradaban ini, yang sudah nikah saya wanti-wanti betul. Karena saya juga melihat peluang Ramadan ini bisa untuk memperbaiki diri luar biasa. Saya 13 tahun nikah, sekarang tinggal di Jogja, kita perbaiki ulang persuami istrian kita. Tolong yang sudah nikah, ini juga menjadi waktu yang sangat tepat untuk memperbaharui percintaan suami istri. Yang pertama tadi Allah lewat Rasulnya mengingatkan,
Jangan sampai suami istri jadi seperti budak satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Karena ini banyak terjadi. Suami misalnya nganter atau suruh jemput, nggak tepat sedikit aja, dimarahi luar biasa. Seperti marahi tuan dengan tukang ojeknya. Iya nggak? Suami ketika berharap dimasakkan ini itu, tapi istri kelelahan luar biasa hingga nggak menyediakan dengan baik, kadang dimarahi seperti nggak pernah ada cinta antar mereka. Coba direnungkan kembali ini tentang suami istri ini. Karena apa? Indonesia masih rekor nomor 1 perceraian di Asia Tenggara. Dan masalahnya kadang kecil-kecil, bukan masalah yang besar cerainya. Ya. Saya kemarin survei di daerah Indramayu, itu cerainya, jadi kalau pas panen yang laki-laki nikah. Laki-lakinya bisa usia 40, nikah sama 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Nanti kalau udah nggak punya duit yang laki-laki cerai, ya cari suami lagi yang punya duit, sehingga pernikahan itu jadi nggak sakral lagi di situ sebetulnya. Bagaimana kita ngomong peradaban kalau orang main-main dalam pernikahan seperti itu? Jadi yang pertama, tolong yang polanya semoga nggak ada di sini. Tapi kalau sampai ada yang polanya kayak budak tadi, ya saling memperbudak, saling menekan, saling menyiksa. Ini harus kita mulai hapus. Ada cerita kecil kemarin, ada sebuah keluarga mengangkat anak yatim. Anak yatimnya putri. Kebetulan anak yatim ini ditaruh di panti asuhan dekat mereka. Baru usia seminggu udah ditaruh oleh orang. Jadi nggak tahu. Akhirnya diambil anak angkat. Nah, ketika anak yang baru dipungut ini mulai menginjak 2 tahun, kan lucu-lucunya tuh, ya kan? Tapi kan bukan mahram ya. Nah itu disayang banget oleh sang suami. Jadi setiap kali istrinya ngelihat suaminya gendong si anak pungutan tadi, istrinya tuh sakit hati luar biasa. Karena anak dan cucunya nggak diperlakukan seperti itu. Tapi ketika suami ini tahu bahwa istrinya tuh paling sakit hati kalau sang suami megang anak ini, disengaja. Rasa no, kasarnya gitu ya. Ada pola seperti itu. Makanya saya nggak bisa bayangkan gimana nggak berpeluang besar untuk bercerai kalau kondisinya seperti itu. Inna iblis yansibu arsahu alal ma. Nabi bersabda, iblis bangun singgasana di atas air dan setiap saat mengutus pasukan yang bernama setan, dan setan yang dianggap paling berhasil menggoda oleh si raja iblis adalah setan yang berhasil memisahkan kemesraan, terutama kemesraan suami istri. Maka tolong, kalau kita mau bicara peradaban dunia, dimulai dari suami istri, dicek dulu polanya. Pola aku sama suamiku, pola aku sama istriku itu kayak tuan sama budak, atau seperti 2 orang yang sedang berpartner. Quraisyah pernah menyatakan begitu orang menikah itu bukan lo dan gua, tapi kita. Tapi di masyarakat kita sering mendapatkan kalau ibu-ibu lagi kesel banget gitu, anaknya nakal, Pak, anakmu itu loh, anakmu. Seakan-akan dia nggak pernah melahirkan, betul nggak? Anakmu itu loh. Ya Allah. Bapak juga balas gentian. Bu, anakmu mau diatur. Saya ngurun siapa dulu? Ya kan? Coba kalau pakai bahasa kita, jadi enak kan? Kalau kita bicara anakmu, seakan-akan kita lepas tangan. Tapi kalau, Bu, anak kita, Bu. Nah, berarti kita nggak mungkin dong, kalau kita waras, nggak mungkin dong kita kemudian ungkang-ungkang masih, Bu, anak kita, Bu. Kita deketin. Orang menikah itu kita. Pola persuami istrian ini betul-betul harus diperbarui setiap saat. Jangan sampai seperti budak. Saya dulu juga pernah ingatkan, banyak yang polanya bahkan, mohon maaf ya, saking satu menyeramkan bagi yang lain, ya, akhirnya yang terjadi apa? Muncul kasus misalnya suami-suami takut istri. Saya dulu pernah cerita gimana Pak, ini Pak RT di sana ya. Pak RT ngumpulin warganya, para suami tolong kumpul. Sekarang lagi ada tren suami-suami takut istri. Tolong duduk semua dulu. Gitu kan. Kemudian sekarang yang merasa takut dengan istri, tolong berdiri.
Semua berdiri, Pak. Semua berdiri. Pak RT kaget, oh berarti betul kasus ini. Tapi ada satu yang duduk. Hebat banget ini, gitu kan. Kamu kenapa kok duduk, Pak? Hebat banget, kamu nggak takut sama sih? Bukan, Pak, saya duduk ini disuruh istri saya dari rumah tadi. Jadi dia lebih takut dari suami yang lain. Begitupun sebaliknya. Mohon maaf, saya sedang nangani istri seorang oknum ustadz, tapi nggak perlu saya sebut siapa. Loh, nggak jaminan loh ustadz. Ya, saya bicara oknum ustadz, karena ustadz itu banyak banget. Jadi pola dia terhadap istrinya, makanya ini perlu jadi pembelajaran buat kita. Kalau kita ceritakan ini banyak berjilid-jilid ya. Jadi si oknum ustadz ini mensistem istrinya, karena istrinya sudah punya usaha sampingan, ya kan? Akhirnya apa? Udah hasil dari usaha sampinganmu untuk kamu sendiri. Tapi istri nggak pernah tahu hasil suami berapa. Dan ini banyak terjadi kayaknya di masyarakat. Jadi istri nggak tahu keuangan suami, suami nggak tahu keuangan istri. Akhirnya yang terjadi apa? Salah-salahan. Kalau istri pas curhat pas habis uangnya disalahin. Buat apa saja uangmu? Tentu kan. Nafkah per bulan dari saya buat apa saja? Memang ada jatah dari suami sekian, tapi dia nggak tahu kondisi suaminya bagaimana. Begitupun istri tiap hari curiga, jangan-jangan suamiku kawin lagi, gitu kan? Karena nggak terbuka masalah keuangan. Dan setelah diteliti oleh Departemen Agama, ternyata dari perceraian yang ada itu nomor 1 karena masalah keuangan. Pola-pola ketidakterbukaan, pola-pola saling menindas. Kalau menindih sih masih nggak masalah ya Mas ya. Langsung nyambung. Tadi ngantuk-ngantuk langsung ya. Pola-pola menindas, pola-pola saling perbudak, pola-pola saling menekan, pola-pola lo gua, aku kowe, bukan kita. Ya. Ini berpotensi besar untuk meruntuhkan peradaban Islam. Makanya saya minta yang sudah nikah dulu, tolong pulang nanti perbaharui. Kalau nasihat saya, pulang nanti yang suami segera peluk istri minimal 7 kali. Serius nih. Para istri begitu datang langsung suamiku, jiro, lupa, 7 kali. Karena apa? Ternyata menurut penelitian ilmiah yang sering berpelukan suami istri minimal 7 kali sehari, itu peluang untuk sakinah mawaddah warahmahnya sangat tinggi. Peluang untuk transfer bahagianya sangat tinggi. Sekarang gini, mohon maaf, coba yang sudah nikah mungkin punya pengalaman ini. Banyak loh, saya tadi bilang transfer kebahagiaan. Banyak loh suami itu yang mendapat kebahagiaan. Misalnya di kantor dapat kebahagiaan, dapat bonus misalnya. Di jalan dapat lagi apa. Banyak kebahagiaan. Tapi ketika sampai rumah berharap kebahagiaan ini di-share kepada istri. Boro-boro istri nanggapi kebahagiaan itu. Kadang-kadang malah sebaliknya. Membuat kita jadi tersenyum kejut. Transfer kebahagiaannya jadi nggak nyambung. Ada istri yang girang pengen berbahagia, membagi kebahagiaan dengan suami. Begitu ketemu suami, baru mau cerita. Suami udah nggak usah cerita. Males. Akhirnya apa? Tadi menggebu, Pak, gitu suamiku datang akan aku ceritakan. Tadi anak kita lucu banget misalnya. Baru mau cerita ternyata apa? Suami udah gelagatnya sudah nggak nyaman. Ya. Makanya nanti lain waktu kita bahas tentang hadis Nabi, tentang 11 macam tipe suami. Salah satunya ada tipe macan kumbang. Tahu nggak macan kumbang? Macan kumbang itu, tipe suami macan kumbang itu, kalau di luar hebat, wah, luar biasa dia mengadakan banyak hal kebaikan di luar. Tapi kalau masuk rumah, langsung ke pojok rumah, ke mall sarung tidur. Jadi nggak pernah mau menyelami hati istri. Nanti begitu bangun udah persiapan untuk siap di luar, hebat. Tapi di rumah nggak pernah sehebat yang di luar. Itu tipe suami macan kumbang. Ada tipe yang lain, tipe onta tua. Mohon maaf ya, kalau ada. Tipe onta tua, onta itu gini. Jadi salah satu kesedihan bagi onta adalah ketika dia sampai tua nggak disembelih.
Unta kalau sudah terlanjur tua, nggak sempat disembelih, dagingnya itu alot, nggak enak. Nah, tipe suami model unta tua itu modelnya gitu, orangnya alot, kalau ngomong bikin nggak enak, ya, pokoknya diemnya bikin nggak nyaman, ngomong apa lagi? Ini kita bicara suami ya. Kalau Nabi bilang kalau aku model suami Abu Zara'ah. Abu Zara'ah itu yang senantiasa menumbuhkan cinta di tengah keluarga. Saya juga begitu kayaknya Mas. Nanti lain waktu kita bahas. Tapi bahwa, mohon maaf, persuami istrian polanya harus dicek ulang. Ini saran saya kalau kita mau ngomong tentang peradaban. Dimulai dari suami istri. Anak-anak pun mulai dari suami istri. Dan tolong, ini mumpung Ramadan. Ramadan, ini saat yang tepat untuk menghadirkan pesantren di rumah. Mulai dari suami istri. Anak-anak diikutkan. Anggap anak-anak santrinya. Kita pembina sekaligus juga santri. Ini penting. Kalau suami istri nggak pernah ada upaya tertentu yang unik untuk menyatukan kembali jiwanya, saya nggak yakin tuh bisa sakinah mawaddah warahmah. Seorang Ustadz Arifin Ilham itu pernah cerita. Jadi kita sering kalau ada waktu luang tuh telepon, Ustadz, Senin ini buka puasa di mana? Atau Kamis ini buka puasa di mana? Kita sering ketemu di satu tempat, hanya 2 keluarga. Beliau cerita suatu saat, salah satu kiat menyatukan jiwa suami istri, kata beliau, adalah dengan saya ajak sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud bagusnya sendiri. Tapi beliau punya kiat lain. Nah, gimana mau nyatukan kalau saya jamaah? Kalau sholat wajib kan harus ke masjid kan laki-laki ya. Perempuan nggak mesti ke masjid, jadi nggak bisa bersatu. Satu-satunya peluang dan pasti bisa bersama adalah waktu tahajud. Maka beliau kalau tahajud dengan istrinya berjamaah. Terus saya tanya lagi, lah istrinya 2 sekarang gimana? Diajak bareng nggak? Ya malam ini dengan ini, malam ini dengan itu gitu. Oh nggak bareng bertiga tuh? Enggak katanya dia. Karena beda tempat. Ya tolong yang punya lebih dari 1 nanti diatur aja deh nanti ya. Tapi intinya itu salah satu kiat ternyata untuk menyatukan itu dengan sholat jamaah. Monggo, masing-masing punya kiat tertentu silahkan. Ada saya lihat pola suami istri pergi ke satu tempat mengemas makanan tertentu, uang dan segala macam, kemudian bersedekah bersama di satu tempat. Minta didoakan oleh anak-anak yatim. Berdua, doakan kami berdua biar sakinah. Ada yang begitu. Ada yang sowan ke kiai atau ke ustadz atau orang sepuh, minta nasihat untuk kami berdua. Banyak cara. Tapi intinya apa? Luangkan waktu untuk seperti itu, kebersamaan suami istri. Apalagi Ramadan ini. Subhanallah. Insya Allah nanti masalah anak-anak, masalah apapun ikut. Dari suami istri dulu. Nah sekarang untuk yang belum nikah. Ini sudah nikah ya Mas ya? Ini sekarang untuk Mas Fatin dan kawan. Ada yang belum nikah di sini? Yang belum nikah siapa? Angkat tangan coba. Ya sudah nikah tolong jangan angkat tangan. Tolong yang belum nikah nanti ikut kajian saya di Masjid Syuhada Yogyakarta. Judulnya benar-benar praktis. Kiat menikah setelah Lebaran. Jadi langsung. Sekarang mah tema-tema yang dikasihkan saya yang model-model begitu. Gimana caranya nikah langsung setelah Lebaran? Wah hebat, saya bilang gitu. Panitianya luar biasa. Ini juga gitu ya. Ranjang dan peradaban luar biasa. Maaf, untuk yang belum nikah, Ramadan ini juga saat yang tepat untuk menentukan sikap. Pokoknya kalau kamu ditaksir orang kok diajak nikah dengan 1001 alasan nggak pernah mau, tinggalin. Terus, itu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada calon kayaknya dia serius, coba diupayakan lebih cepat. Karena apa? Jodoh itu mau sekarang dinikahin atau tahun depan dinikahin sama saja. Apalagi yang laki-laki, saya nunggu apa? Mapan, ya gitu. Sama nanti jatuhnya. Maka habis Lebaran siapa yang mau nikah? Iya. Nabi pernah mengingatkan seorang sahabat namanya Ukaf bin Wada'ah al-Hilali. Ada seorang sahabat namanya Ukaf bin Wada'ah al-Hilali. Dia sudah bekerja. Dia malah punya usaha sendiri. Dia laki-laki normal. Punya usaha sendiri. Ganteng. Soleh. Sama Nabi ditanya, ala kamro'ah. Wahai Ukaf, kamu punya cewek enggak? Nabi itu gaul banget loh.
Bukan kamu punya istri nggak kayak gitu. Alah kamu roh, duit cewek ora. Punya cewek nggak kamu? Maksudnya bukan konteksnya pacaran ya, tapi kamu punya perempuan nggak yang mendampingi kamu? Enggak Nabi. Kamu normal? Normal Nabi. Laki-laki? Laki-laki. Kalau kamu normal kok nggak nikah-nikah kata Nabi, fa anta idzan min ikhwanis syayatin, maka engkau berarti selingkuh dengan setan. Nah kembali ke ranjang tadi itu, dikelonin sama setan. Makanya kadang mimpinya nggak jelas kan. Wah mimpi ketemu ini terakhir. Jadi kan dukul. Urusan gini-gini nyambung banget. Ya Allah. Fa'anta idzan min ikhwani syayatin, berarti engkau temannya setan, berselingkuh dengan setan. Enggak Nabi, saya bukan temannya setan, karena saya sering berzikir kata Ukaf. Berarti bisa jadi kamu itu seorang rahib Nasrani yang menganut hidup selibat, tidak mau menikah selama-lamanya. Enggak juga Nabi. Kalau enggak, famin sunnati an nikah, maka di antara sunnahku adalah nikah. Apapun yang terjadi nikah. Ya kayak kata siapa si Aristoteles gitu kan, nikah saja, nanti kalau kamu dapat istri yang baik hati kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang cerewet, nanti kamu jadi filosof kayak saya kata Aristoteles. Begitupun dengan para istri. Nabi menyarankan untuk para istri apa? Nikah saja. Begitu ada yang naksir kamu, diajak nikah. Kalau dia orang yang beriman, dia kalau mencintaimu, kamu akan bahagia sekali. Tapi kalau dia ternyata setelah menikah kok kurang mencintaimu, dia akan tetap menghargaimu. Jadi kelebihan orang yang beriman itu dua. Kalau dia cinta akan memuliakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dia kurang cinta, kan dimungkinkan kadang kurang cinta. Setelah kenal langsung ternyata kok kurang misalnya. Tetap dia akan menghargai kita. Itu berlaku tidak hanya untuk suami tapi juga untuk istri. Memang setelah saya amati, banyak loh orang yang menikah itu sudah kenal 3 tahun, begitu nikah itu kayak kenalan baru. Ya Allah, ternyata kamu panuan ya, Masya Allah. Ya, selama ini kan ditutup panunya. Ada yang begitu. Kemarin ada yang Ustadz, sebaiknya saya cerai apa enggak? Emang kenapa Mbak? Ternyata begitu nikah, tubuhnya penuh panu. Saya bilang, kayaknya panu masih bisa disembuhkan deh, ya kan? Sekarang kan ada kalpanak, saya bilang gitu aja, ya. Tapi Ustaz jijik itu kan kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan kan nggak jijik. Ya kalau pas dibuka ya lampunya dimatikan. Saya bilang gitu kan. Sambil diobatin kalpanak atau apa. Itu nyata terjadi. Terus saya mikir-mikir, memang iya juga kok ya. Saya dulu terus terang ini kartu saya dengan istri pernah ya. Jadi waktu menikah itu istri kok tiba-tiba minta diantar ke apotek gitu kan. Sembunyi-sembunyi nggak mau diantar. Di luar. Saya disuruh di luar. Ini kenapa kok masuk nggak mau saya antar? Ternyata apa? Hanya gara-gara apa? Dia punya selulit gitu kan. 1 atau 2 itu malu. Makanya mau diobati dulu baru dilihatkan ke saya. Begitu saya tahu, udah nggak usah diobatin nggak apa-apa gitu. Udah gelap nggak kelihatan gitu. Maksud saya apa? Dimungkinkan terkadang ada rahasia-rahasia tertentu yang sebelum nikah tidak dibuka. Belum lagi kalau kita bicara, mohon maaf. Halo? Siapa Mas? Presiden, nanti lah. Gitu. Belum lagi, mohon maaf. Kalau kita bicara tentang, tentang keperjakaan atau keperawanan. Yang banyak menghancurkan rumah tangga sebetulnya ketika ini. Banyak yang surat ke saya itu begini, Ustadz sebaiknya saya jujur apa enggak kalau saya sudah tidak perawan lagi. Tapi saya belum pernah menemukan tuh lelaki yang surat begitu. Ustadz, boleh enggak saya jujur kalau saya udah enggak berjaga lagi? Enggak ada tuh. Apa memang masih berjaga semua atau memang lelaki itu sudah enggak berjaga, saya enggak tahu ya. Tapi bahwa banyak yang surat dari kalangan wanita begitu. Memang ini riskan. Tapi saya selalu bilang bahwa orang itu kalau dasarnya berjodoh, masalah besar jadi kecil. Kalau dasarnya nggak berjodoh, masalah kecil jadi besar. Ada di tempat kita yang berjodoh, mohon maaf, yang putri sudah mohon maaf. Kalau bahasa anak muda sudah jebol dengan pacarnya yang dulu. Jadi waktu dia zaman jahiliyah pacaran,
berhubungan lainnya suami istri dan ternyata ditinggalkan. Ya, dan kebetulan di dunia ini belum ada yang jual selaput darah, jadi memang sudah intinya dia sudah nggak suci lagi, nggak perawan lagi. Maaf, bedakan tidak perawan dengan tidak suci. Karena kalau tidak perawan ukurannya selaput darah, kalau tidak suci ukurannya sudah tobat atau belum. Nah, ternyata apa? Si putri kita ini yang sudah tidak gadis lagi ini sempat saya ta'arufkan dengan laki-laki yang ternyata juga dulunya playboy. Hampir semua gajinya habis untuk jajan wanita. 3 bulan sebelum ke tempat saya itu baru tobat. Nah, saya mengenalkannya pun juga mau saya ceritain gimana, nggak ceritain gimana gitu kan. Karena dua-duanya sama-sama punya masa lalu yang berbeda. Akhirnya saya putuskan untuk tidak saya ceritakan. Saya hanya bilang, Mas, kamu kan begitu saya kenalkan mereka cocok kan. Terus saya tak ceritain, Mas, kamu terima pakai dia apa adanya kan? Iya Ustaz. Mbak, kamu terima pakai dia apa adanya kan? Iya. Dua-duanya iya. Saya nggak menceritakan yang detail. Ternyata di luar dugaan, dasar memang jodoh. Begitu mereka ta'aruf lebih lanjut, mereka tuh saling buka-bukaan tentang masa lalu masing-masing. Dan masing-masing itu mendengar dengan santainya. Oh, biasa, udah tahu. Intinya sekarang mereka tetap menikah dan sekarang punya anak 1. Dan masih, alhamdulillah, aman-aman saja. Tapi ada orang yang tadi itu, masalah panu tadi hampir cerai loh itu. Hanya karena panu. Jadi kalau panu itu sudah berjodoh. Ada yang hanya masalah kecil, maaf. Saya pernah barangkali cerita di sebuah buku saya. Sudah saling cocok. Begitu kunjungan ke rumah, yang laki-laki itu ngomentarin ruang tamu. Dek, ruang tamumu kok sempit sekali sih. Padahal yang dimaksud laki-laki ini, kenapa dia silaturahmi pengennya hanya dengan bapak ibu, tapi ini pak D-nya, bu D-nya, semuanya diikutkan di situ, jadi ngobrol banyak banget itu kan. Nah bagi dia jadi terasa sempit. Jadi itu majazi sebetulnya, kalimat kiasan. Tapi yang perempuan nangkepnya lain, nangkepnya hakiki. Belum menikahi saya sudah ngecek ruang tamu saya. Dia lapor ke saya tuh betul dengan kemarahan. Ustaz, saya nggak akan nikah sama dia. Kenapa? Belum dia sudah menghina ke ruang tamu saya. Dihina dengan apa, Mbak? Masa dibilang ruang tamu saya kecil, sempit? Nah, emang kecil apa besar? Ya kecil memang. Saya bilang gini ya kecil gitu. Tapi kan itu menghina sekali. Intinya akhirnya apa? Mereka saling bersih tegang. Sampai akhirnya istri mengejar si laki-laki. Kenapa kamu kerja di sebuah tempat ini 7 tahun nggak naik-naik karirnya? Jadi intinya apa? Jadi fokusnya cari kesalahan. Pengen juga ikut menjatuhkan. Nah, sebelum lebih runyam, akhirnya udah deh. Kalian itu dita'arufkan tuh untuk bersatu, malah ini semakin runyam. Pisah dulu, kenalan dengan yang lain dulu. Nanti kalau ternyata di sholat ini istiqoroh kok itu yang lebih tepat, ya kembali lagi nggak apa-apa. Intinya ada orang yang seperti itu. Maka mohon maaf bagi yang belum menikah saat ini, kalau menemukan orang yang sudah menerimamu apa adanya, dan kalau kita mau lebih terbuka lagi, bahkan mungkin dia tahu borok-borok kita, dia masih mau terima. Kuncinya satu, asal dia sudah tobat betul-betul terima. Jadi ukuran kesucian, mohon maaf, baik laki-laki maupun perempuan adalah ketika dia sudah mau bertobat atau belum. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada wanita, Ustaz saya sudah, apa istilahnya? Saya sudah kotor Ustaz. Pernah ada gitu, Ustaz saya sudah kotor. Ya mandi kotor. Maksudnya saya sudah pernah begitu, udah gak bisa lagi. Itu gak kotor. Itu aja masalah di selaput darah. Tapi bahwa kamu berpeluang suci dan mendapatkan jodoh yang selevel dengan orang-orang yang hebat. An-Nur 26 itu yang baik ketemu dengan yang baik itu ukurannya adalah pertobatannya. Makanya nggak ada kata minder bagi orang yang beriman. Ya, Robiah Adawiyah itu yang penyair muslimah terkenal. Ada Robiah Adawiyah. Oh luar biasa ya. Robiah Adawiyah itu ada sekarang sarjana yang sedang meneliti penelitian terbaru. Dia itu dulunya wanita yang tidak baik, tapi kemudian bertobat dan akhirnya jadi filosof muslimah luar biasa, disegani, bahkan dilamar oleh para ulama. Ulama sampai antri kan itu kan. Hasan Basri semuanya. Kamu mau pilih yang mana tuh sih Robiah Adawiyah? Ya, ulama pada pengen menikahi dia.
Makanya kita pernah mendengar ungkapan dia yang sangat terkenal kan, laki-laki itu otaknya 9, nafsunya 1. Perempuan itu nafsunya 9, otaknya 1. Udah Robiah bilang, kamu tuh akalmu 9, nafsumu 1, wahai para laki-laki. Kok nggak bisa ngatasin? Aku saja nafsuku 9, otakku 1 bisa mengatasi. Akalnya 1. Wallahu alam itu kebenarannya bagaimana, tapi bahwa orang-orang banyak yang maksudnya nggak baik, kemudian bertobat jadi orang baik. Ya. Nah kalau khusus Mas ini dulu baik, sekarang baik, insya Allah. Oke, teman-teman mungkin akan lebih tajam lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keluarga, ya, terkait dengan keutuhan keluarga, terkait dengan pernikahan, percintaan. Silahkan kalau ada yang pertanyaan, silahkan. Langsung ya, luar biasa. Sebutkan, yang depan dulu ya. Perlu mic kayaknya Mas. Masih ada waktu kurang lebih 17 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Ya. Banyak sih Ustaz sebenarnya yang mau tanyain. Ya. Pertama ini, apa sih ciri-ciri istri yang solehah itu? Ciri istri yang Solehah. salehah. Nah, terus kan kalau orang nikahan itu banyak yang bilang, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Sebenarnya saya sendiri juga apa sih artinya gitu ya, belum sempat googling juga, jadi pengen tahu nih dari Ustadz sebenarnya yang dimaksud sakinah, mawaddah, warohmah itu apa sih? Kayaknya konsepnya susah deh. Gitu. Terus yang ketiga, ini gimana sih cara halusnya gitu untuk apa ya, istilahnya tuh kayak menolak ini perintah suami misalnya, itu untuk itu ya, untuk kayak gitu. Itu cerita. Untuk itu Ustaz, misalnya dibilangnya gini, emang gak mau ibadah gitu, sedangkan kan kondisinya kita bisa gak sih ngebalikinnya juga dengan konsep ya sama dengan agama juga gitu, kayak gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dihargai Mbak Dewi yang selalu dinyanyiin oleh suaminya, Dewi gitu. Suaminya hafal nggak lagu itu? Mbak Dewi, terima kasih, pertanyaannya banyak banget. Tapi saya jawab singkat. Yang pertama, ciri istri yang solihah. Di antara cirinya adalah, karena cirinya cukup banyak. Di antara cirinya adalah yang pertama, ketika engkau dipandang oleh suamimu, engkau menyejukkan. Ya coba dikoreksi saja. Para istri kalau suami memandangmu, suami terasa sejuk, gitu kan, adem atau malah pada muntah atau bagaimana? Nek gitu. Enggak. Soalnya kemarin ada suami yang curhat begini, Ustadz, saya itu habis dengerin ceramah Ustadz. Kan ciri suami yang soleh kan perhatian pada istri. Saya begitu pulang dari ceramah Ustadz, saya mengamalkan, saya mandang istri. Pak istri bilang apa? Apa lo? Ya Allah. Udah, ini PR untuk para istri terutama. Kalau dipandang, kalau suami mandang kita tuh langsung sejuk, ces gitu atau sebaliknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika suami punya persoalan, kita bisa nggak membantu meredam? Meskipun mungkin nggak bisa ikut menyelesaikan, tapi minimal meredam. Kayak Nabi itu ketika mau dapat wahyu, panas dingin luar biasa, Khadijah berlaku bukan sebagai istri, tapi seperti ibu bagi anaknya. Makanya saya sering bilang, terkadang Pak istri itu harus kreatif. Lihat suasana suami itu sedang pengen dijadikan anak, atau suami, atau teman, atau bapak. Itu ya, kita harus paham itu ya. Akhirnya apa? Kita bisa menemani suami kita. Itu yang kedua. Bisa nggak kita ikut membantu mengurai persoalan-persoalan yang pernah dialami suami.
Jadi yang diandalkan terutama hati dan pikiran. Kemudian yang ketiga, ketika ditinggal oleh suami. Ini ciri istri yang solehah ini. Membuat suami tenang apa enggak? Soalnya ada suami loh yang kalau mau pergi tuh mikir, engkau tak tinggal selingkuh, tak tinggal ngabisin apa-apa. Kalau ngabisin apa-apa masih mending ya. Kalau selingkuh kan bahaya. Kemarin kan ada di Cilacap tuh kasus tuh, ada suami yang kan suaminya ini kan pulangnya kerja seminggu sekali. Setiap pamit istrinya tuh istrinya selalu bilang, selalu nangis istrinya. Kok tiba-tiba pas dipamitin kok nggak nangis kan? Suaminya itu langsung kaget. Ihtam bi firasatil mu'min. Nabi bersabda, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang itu kalau beriman, soleh atau solihah, oleh Allah dikasih firasat. Tahu sebelum terjadi. Bisa baca pikiran orang. Nah suami ini udah kan soleh. Pas dia pamit, kok istriku nggak nangis lagi nih? Kok malah bilang, iya bang, iya. Kok malah seneng? Akhirnya apa? Suami itu biasanya cuek, dia tiba-tiba kok ada yang lain ya. Akhirnya dia betul-betul pamit, tapi cuma muter kampung. Akhirnya ke belakang rumah. Ternyata pas dia masuk dari belakang rumah, istrinya lagi telepon seseorang. Mas, tolong kesini mas. Orangnya sudah pergi. Coba bayangin. Suaminya dibilang orangnya. Mending kalau suamiku udah pergi masih agak lumayan ya. Mas, Rineo, wangnya wis lunga. Ternyata sejurus kemudian datang laki-laki, ternyata tetangganya sendiri. Singkat cerita mereka berdua hanya boncengan. Sang suami udah jengkel, kemudian diikuti dari belakang. Ternyata check-in di sebuah hotel. Sang suami marah besar membawa seorang polisi mendobrak pintu itu. Subhanallah. Loh, mas belum berangkat kerja? Suaminya lebih jengkel lagi. Subhanallah. Para istri, kalau ditinggal suami, kira-kira suami tenang apa enggak? Itu yang pertama. Tapi ini bisa dibalik. Banyak para istri enggak pernah tenang kalau suami pergi. Bu, berangkat ya. Sama siapa lagi gitu. Makanya banyak istri yang kadang sewot ya, ngecek speedometer suami gitu kan. Ini kayaknya Bintaro kesini. Ini kayaknya Ciledug mana ini dan Mogot itu cuma berapa kilo ini kok sampai speedometernya banyak banget gitu. Ini kemana aja? Ya Allah. Akhirnya suami juga jengkel karena sering dicerewetin istri. Suami masang foto istri di kaca gitu kan. Set. Suaminya langsung, wah mas, biasanya tak marahin terus kok malah kamu tambah sayang sama aku masang fotoku gitu kan. Kata suaminya, bukan itu masalahnya. Aku masang foto ini biar nanti kalau ada yang bikin marah aku di jalan, aku ngeliat foto ini aku gak jadi marah. Karena gak ada yang lebih membuat marah aku kecuali yang di foto ini. Nah untuk bilang mindali. Model pola suami istri kayak apa kalau seperti itu ya? Para istri yang pertama kalau dipandang menyejukkan. Yang kedua ikut mengurai kepenatan dan ketegangan suami. Kemudian yang ketiga, kalau ditinggal tenang, menenangkan suami. Kemudian yang keempat, memanage nafkah yang diberikan suami dengan baik. Cari duit itu gampang, yang susah itu memanage. Para istri harus punya keahlian itu. Dan masih banyak lagi. Dulu pernah saya sampaikan kan, istri juga harus menyiapkan 3 benda, masih ingat? Belum? Nabi bersabda, kalau pengen jadi istri yang solihah, siapkan 3 benda. Handuk, kipas, cambuk. Untuk apa Nabi? Kata para istri. Nanti kalau suamimu datang, begitu salam, langsung jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluarkan handuk. Set, usapi keringat suamimu. Pernah nggak diusapin keringatnya mas? Pulang. Pernah ya? Kemudian yang kedua, keluarkan kipas. Set, dikipasin sang suami. Nah ini kan jadi problem sekarang. Karena sekarang banyak wanita karir kan. Gimana mau ngandui dan ngipasin, wong kadang pulangnya lebih duluan suami dibanding istri. Berarti istri harus menyiapkan kipas angin. Atau paling tidak selalu minta maaf karena pulangnya lebih akhir dan seterusnya. Intinya apa? Dihandui, dikipasi itu hanya kiasan. Menyambut kedatangan suami dengan penuh cinta.
Kemudian yang terakhir bukan dicambukin ya, tapi cambuk itu dibawa masuk ke rumah. Begitu suami ganti pakaian, mandi, ganti pakaian, sholat, makan, gosok gigi dan seterusnya, kemudian masuk ke tempat tidur, cambuk baru dikeluarkan. Set. Suamiku tercinta. Gitu ya. Aku sudah bawa cambuk. Aku sudah siapkan makanan yang enak. Aku siapkan anak-anak dengan baik. Aku siapkan rumah. Aku tata dengan baik. Aku manage keuanganmu dengan baik. Kalau engkau puas dengan pelayananku, alhamdulillah. Tapi kalau engkau nggak puas, cambuklah aku. Pernah nggak ibu-ibu minta dicambuk suami sendiri? Yang ada banyak suami yang dicambuk para istri. Makanya di truk-truk tuh tertulis banyak. Pergi dicari, pulang dimarahi. Pulang malu, nggak pulang rindu. Macam-macam itu ya. Naudzubillah min dzalik. Banyak kalau membahas tentang istri yang salihah. Tapi langsung beranjak ke pertanyaan yang kedua. Sakinah mawaddah warahmah itu apa toh? Pernah saya terangkan di sini, saya ingat betul. Insya Allah. Itu rujukannya surat Ar-Rum ayat 21. Jadi sakinah itu tujuan, Mbak, ya. Sakinah itu ayem, tentrem, ya, keluarga yang damai, tentram, sejahtera, itu sakinah. Penopangnya sakinah itu mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu apa? Cinta yang kelihatan. Gantengnya suamiku, mawaddah. Gagahnya suamiku, mawaddah. Duitnya akeh suamiku, mawaddah. Setia suami, setia nggak termasuk. Jadi yang sifatnya physically itu mawaddah. Nah, rahmah itu cinta yang tidak nampak. Kesetiaan, kejujuran, kesabaran. Itu namanya rahmah. Orang yang nikah hanya karena mawaddah. Aku ganteng, kamu cantik. Gajiku besar, kamu juga besar. Lulusan ini UGM, kamu UI. Ini mawaddah semua. Itu dipastikan hanya 5-10 tahun bisa bertahan. Orang yang sampai puluhan tahun menikah, itu biasanya memang ditopang terutama dengan rahmah. Mawaddah itu penting. Cinta yang sifatnya kelihatan itu penting. Tapi itu bukan utama. Harus ada penopang yang lebih utama, yaitu rahmah. Cinta yang tak nampak. Saya yakin ibu-ibu yang sudah puluhan tahun nikah dengan seorang suami dan masih bertahan, itu pasti karena mendapati suaminya mungkin setia, ya, sabar, betul, sayang dengan istri. Begitupun sang suami, kenapa dia bertahan puluhan tahun sampai istrinya, ya Allah, bentuknya sudah nggak jelas, anak-anaknya 8 kan, wow, udah gemuk luar biasa. Ada komentar kayak angka 10 karena suaminya kurus, istrinya gemuk, macam-macam. Tapi kenapa bertahan? Pasti karena apa? Wah, jangan tanya istriku ini, wah, luar biasa. Suka duaku, ini saksinya. Dialah yang telah melahirkan anak-anakku. Dia setia setiap aku tinggal. Dia selalu menenangkanku saat aku ada persoalan. Itu namanya rahmah. Cari rahmah. Tapi tolong jangan ikut yang kemarin ada ide baru juga. Itu maksudnya adalah istrinya harus 3. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bukan, kalau itu penafsiran yang ngawur itu ya. Kemudian yang terakhir tadi apa tanyanya? Banyak banget ya. Yang terakhir apa tadi, Mbak? Nolak ajakan suami. Ayo istri, kita bunuh 40 Yahudi. Nah, saya kira begini. Kalau memang nggak ada alasan untuk menolak, ya nggak usah menolak. Wong kata Mas Dukul itu enaknya 30%. Yang lain gurih banget gitu. Intermezzo. Mohon maaf. Tapi kalau kita betul-betul lelah, sedang tidak mood, benar-benar saat itu memang kita enggak apa ya, tidak berasa untuk melakukan itu. Ya kita harus punya 1001 cara untuk menolak. Banyak kok caranya, gitu ya. Mungkin sebelum ditolak bisa dengan caranya Boyke dulu. Mohon maaf. Boyke pernah tayang sama saya di RCTI, dia pernah menyarankan untuk para ibu-ibu, kalau bisa suami itu jangan ditolak. Suami itu sebetulnya gampang kok. Asal sudah lampu dimatikan, dia yang penting carinya lubang, mohon maaf ya. Kadang dikempit gini, dia juga nggak tahu gitu kan. Saya bilang, Boyke. Jadi dia menyarankan setiap lipatan-lipatan itu bisa untuk memuaskan suami. Saya nggak tahu. Tapi mohon maaf ya, bisa jadi. Karena memang halal semua kan. Jadi apapun dalam suami istri itu halal kecuali 2 hal kan. Yang pertama nggak boleh main saat haid, betul? Yang kedua nggak boleh lewat dubur. Berarti yang lain boleh.
hidung, boleh nggak? Senang banget itu. Tapi mohon maaf, kalau tadi arahnya kepada menolak, Mbak, kalau suami itu baik dan sayang sama kita, sebetulnya apapun yang kita katakan itu akan percaya. Nah, kenapa kadang suami itu nggak percaya? Karena kita sendiri tidak menjadi pribadi yang dipercaya oleh suami kita. Ya, sebenarnya ngomong baik-baik juga gitu, bisa. Banyak para suami yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk ngajak karena istrinya betul-betul ya lelah misalnya. Maaf mas, kayaknya besok pagi deh, gitu kan. Perkara besok pagi nggak jadi, nah, itu kan urusan lain tapi dikasih waktu. Jadi menolak itu nggak mesti nggak mau, nggak usah begitu, lari, no. Anaknya selalu bilang ngapain sih bu? Penolakan yang halus adalah dikasih waktu yang lain, mas. Besok pagi ya. Suami udah, oh iya. Padahal besok pagi, padahal ngantor pagi gitu kan. Ya udah besok malam. Sampaikan dari hati dengan penuh cinta. Sebelumnya bismillah dulu, kemudian baca Al-Baqarah ya. Wah itu musjar sekali loh ya. Al-Baqarah. Kamu ngapa sih kok ngaji dulu? Mau diajak main kok ngaji dulu? Enggak, aku cuma mau bilang sebetulnya besok aja ya. Gitu kan. Keren banget ya. Karena kita lagi menggalakkan one day one juz. Kalau setiap keluarga membaca 1 hari 1 juz luar biasa. Ya Mbak ya. Nggak usah ngomong nolak itu, suami udah tahu kalau istri lagi nggak mau. Ya. Insya Allah. Untuk Mbak Dewi terima kasih ya. Masih ada yang lain mas? Masih ada waktu, silakan. Oh iya. Tadi yang belakang juga ada. Mohon maaf ya, yang laki-laki dulu ya. Kalau masih ada nanti yang putri juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saiful Pak, Ustadz Saiful. Mau nanya mengenai salah satu surah di surah At-Takabun ya, At-Takabun. Ya, surat nomor 14. Ayat nomor 14 yang kurang lebih isinya, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon penjelasannya saat itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan mengingatkan kepada kita tentang 3 hal. Jadi bisa jadi anak atau istri kita itu menjadi orang-orang yang memang membawa kita ke surga, bunga mawar kita. Bisa juga menjadi khadimuka, pembantu kita. Jadi posisinya agak ke bawah sedikit ya. Tapi bisa juga menjadi aduwuka, musuh kita, fitnah bagi kita. Nah, berarti prinsip dasar dalam Islam terkait dengan ayat tadi, intinya sebetulnya standarnya istri atau suami atau anak adalah orang yang Allah titipkan kepada kita untuk bersinergi dan bersatu dengan kita. Nah, tapi dalam kebersatuan ini dimungkinkan karena barangkali ya milihnya kurang hati-hati, memanagenya kurang hati-hati, ya kan? Nabi juga pernah menyatakan kan, jangan kamu petik seorang wanita yang dia tumbuh ibarat sayur tapi di tengah comberan. Mungkin dia baik, tapi ada kontaminasi racun yang kita nggak tahu, sehingga begitu diperistri dia jadi muncul keberingasannya gitu. Begitupun dengan suami ya. Jadi munculnya fitnah, bahkan bisa berhadapan seperti kita dengan musuh kita, apakah itu anak atau istri, ketika tadi itu dalam perjalanan ini tidak dijaga dengan baik, baik saat mencarinya atau saat sudah terjadi kemudian tidak dijaga dengan baik. Nanti Mas bisa baca buku saya. Di buku kedua saya dari 12 buku saya, judulnya Dahsyatnya Kekuatan Cinta. Itu kisah pertama yang saya cantumkan, kisah nyata, adalah tentang seorang suami yang aslinya muslim memperistri wanita non muslim, kemudian masuk Islam, baru dia nikahi. Ternyata apa? Yang terjadi apa yang terjadi? Inilah pentingnya kalau kita menjaga dan merawat iman itu luar biasa. Enggak gampang, tapi perlu diperjuangkan.
Jadi ceritanya begitu nikah, sang istri yang aslinya non-muslim awalnya itu sangat semangat untuk sholat. Nah, suami ternyata apa? Mulai malas sholat gara-gara anak pertamanya perempuan. Sebelum kita punya anak laki-laki, saya belum mau sholat sungguh-sungguh. Begitu oleh Allah dikasih anak laki-laki yang kedua, saya belum mau sholat sebelum punya rumah sendiri. Begitu Allah kasih rumah, saya belum mau sholat sungguh-sungguh sebelum punya kendaraan sendiri. Begitu Allah kasih kendaraan, saya belum mau sholat sebelum punya kendaraan yang bagus. Jadi tahapannya luar biasa panjang sekali. Begitu dikasih kendaraan yang bagus dan tanah 400 meter, belum juga mau sholat. Akhirnya istrinya bilang apa? Padahal aslinya non-muslim. Dia bilang gini, Mas, ibarat kita mau ke Jakarta dari Jogja itu ke barat, kok Mas nyopir bis kita itu ke timur. Saya khawatir semua pemberian dari Allah ini bukan keberkahan, tapi jangan-jangan malah petaka buat kita. Untuk itu turunkan aku ke sini bersama 2 anak kita dan aku mau cari sopir yang lain. Suaminya langsung pingsan, blok. Begitu bangun nangis, tobat, sholat langsung, tapi cuma sebulan. Begitu sebulan, mulai ngedan lagi, mulai menggila lagi. Udah saking menggilanya itu sampai istri menemukan di HP-nya itu ada SMS sayang-sayangan. Begitu, Mas, ini sayang-sayangan sama siapa sih? Itu cowok. Oh, kamu homo toh, Mas? Cowok. Tapi hebatnya asam isi solihah ini apa? Gini aja, Mas, nggak perlu marah, Mas. Aku aja cuma nanya, aku nggak marah kok. Gini aja, Mas, kalau memang wanita yang engkau SMS ini bisa membuat kamu sholat, datangkan dia ke sini dan aku siap untuk dimadu. Suaminya pingsan lagi. Hah? Belum. Bukan karena senang bisa kawin lagi ya. Dia pingsan, dia baru tersadar betapa istrinya itu sholihah luar biasa. Begitu terbangun sampai sekarang alhamdulillah dia jadi ahli sholat. Dia sayang dengan istrinya luar biasa. Itu loh, Mas, ya. Kadang yang kita kira jadi musuh jadi teman, malah ya. Yang kita kira jadi teman kadang-kadang malah jadi musuh. Orang yang sekarang sudah bercerai itu dulunya nggak mungkin mereka juga marah-marahan baru nikah, pasti saling cinta. Tapi kenapa kemudian jadi musuh? Yang kasus pernah saya ceritakan, Mas, ya di dekat kita ya. Itu pas di pengadilan begitu cerai, suaminya manggil mantan suaminya manggil mantan istrinya, ayo dek kesini sebentar. Tumben baik, biasanya marah-marah terus gitu kan. Ternyata diajak ke toilet, tunggu sebentar di sini. Ya, suaminya keluar dari toilet ternyata apa? Bawa bungkusan air kuning, ada plastiknya, ternyata air kencingnya. Dilempar di wajahnya mantan istrinya. Das. Assalamualaikum. Ada orang sampai begitu pada dulunya saling cinta. Jadi bisa jadi fitnah betul. Nabi Nuh alaihi salam punya anak namanya siapa? Kan'an ya. Karena istrinya jahat, anaknya lebih condong kepada istrinya dan akhirnya tidak manut dan tidak mau naik ke kapal. Ya sudah, itu jadi fitnah bagi Nabi Nuh sekaligus ujian buat beliau. Mas siapa? Saiful. Jadi yang sudah dititipi Allah istri, anak harus hati-hati ya. Jangan kira kita sibuk cari duit kemana-mana kemudian anak istri beres-beres saja. Kalau nggak kita kontrol setiap saat, dia bisa jadi musuh kita. Saya sekarang lagi nangani beberapa kasus yang hampir mirip kasus para TKI. Para istri nyari duit susah-susah di Hong Kong dan lain-lain, ngirim uang tiap bulan ke suaminya karena ada anak 1 atau 2 di sini. Ternyata apa? Oleh suaminya dipakai untuk hal-hal yang nggak baik. Ini banyak terjadi, ya kan? Padahal dulunya waktu ditinggal baik. Controlling itu penting sekali. Terima kasih Mas Saiful. Semoga bermanfaat. Cukup? Masih ada lagi? Ayo. Terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oh, belum ya? Luar biasa. Mengenai perjodohan, di mana ada contoh aja ya Ustaz. Iya. Ilustrasi, ada yang sudah punya pasangan, tetapi sama orang tuanya tidak disetujui. Iya. Punya calon maksudnya ya? Ya.
dengan ada alasan tertentu, kemudian bagaimana sikapnya, karena kan untuk nikah itu harus ada restu orang tua. Gimana menyikapi hal tersebut, dan kita sebagai keluarga itu kan itu udah punya niat untuk menikah, sedangkan tidak disetujui gitu, tapi orang itu nggak mau mendengar nasihat dari orang tuanya gitu. Itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak siapa namanya? Mbak Cici. Mbak Cici. Iya. Untuk yang masih punya orang tua, kayaknya semua punya orang tua ya. Orang tua itu representasi Allah di dunia. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Kemarin saya ingatkan juga di Bukan Empat Mata, juga di Nada dan Siar tiap malam Senin di Indosiar saya sampaikan. Semua azab dari kemaksiatan anak cucu Adam turunnya diakhirkan setelah kiamat, kecuali satu, durhaka pada orang tua. Azabnya disegerakan di dunia sebelum ajal menjemput kita. Ngeri kalau kita bicara sama orang tua, tentang orang tua. Tapi di sisi lain Nabi juga pernah mengingatkan dengan keras, ada oknum orang tua yang menghalang-halangi anaknya untuk menikah padahal sudah dilamar orang yang soleh, tapi hanya karena kurang sedikit dari keduniaannya. Misalnya kurang tinggi sedikit, kurang ganteng sedikit, kurang kaya sedikit. Ini kayaknya banyak yang kurang-kurang di sini ya. Kurang kurus sedikit, maaf ya, jadi gak enak nih. Udah laku ya mas ya. Tapi mohon maaf, ada yang oknum orang tua yang gitu, ngelihat calon menantu itu sisi dunianya yang dilihat. Kurang tinggi sedikit, kurang gemuk sedikit, kurang kurus sedikit, kurang cantik sedikit, kurang kaya sedikit, dan akhirnya ditolak. Nabi menyatakan, orang tua yang model seperti ini, kata Nabi, tunggu, kehancuran akan melanda dan fitnah akan melanda. Bentuknya apa diantaranya? Anaknya jadi susah dapat jodoh, ya. Nanti kalau udah berjodoh berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan bentuk fitnah yang lain. Nah sekarang kita ambil jalan tengahnya, Mbak Cici. Tidak semua orang tua yang menghalangi itu jelek, ya. Saya banyak menemukan orang tua yang sangat kuat menghalangi, ternyata memang yang terjadi itu yang benar adalah keyakinan orang tua. Begitu anak nekat kawin lari, akhirnya yang terjadi kehancuran. Kadang yang benar juga anaknya, ya kan? Biasanya karena orang tuanya murni matre, murni keduniaan, orang tuanya tetap kekeh, dan akhirnya lancar. Dan begitu muncul cucu, akhirnya orang tuanya luluh. Ini banyak terjadi. Ya. Atau orang tuanya baik, anak juga baik, cuma belum sinkron saat itu. Misalnya kayak kasus, ini mohon maaf untuk kita saja misalnya, kayak kasus Mbak Novia Kolopaking dengan Manu Najib ya. Saat itu kan pernah tidak direstui kan, sampai nikah dengan pakai wali hakim kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sakinah semuanya. Saya juga mendampingi orang-orang yang tidak terkenal di media, tapi saya dampingi kondisinya kayak begitu banyak sekali. Biasanya sudah cair ketika ada cucu. Karena memang aslinya orang tuanya baik, anaknya juga baik. Ya karena kurang komunikasi saat itu. Anak dengan yakinnya, ini jodohku yang terbaik, Allahu Akbar, gitu kan. Orang tua juga gitu. Nah, pikirkan dulu, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya sama, tapi mereka nggak duduk bareng. Itu jadi masalah. Jadi Mbak Cici ada 3 kemungkinan tadi ya. Orang tuanya yang mungkin kurang pas, atau anaknya yang kurang pas, atau dua-duanya belum terlalu sinkron. Maka saran saya, tawakuf dulu, berhenti sejenak. Jangan putuskan apa-apa, kemudian dikonsultasikan sekali lagi. Diistikhari lagi. Siapa tahu nanti Allah kasih jalan yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Cici dan juga yang lainnya yang banyak pertanyaan tapi waktu kita terbatas. Nanti silakan ketik SMS ke nomor ini. Terima kasih, semoga lain waktu kita bisa ngobrol. Atau kalau mau ada yang tanya, nomor HP saya bisa dicatat, silahkan. Nomor HP saya itu gratis, silahkan bisa dicatat. Yang mau curhat nggak sempat di sini bisa dicatat 081 21 54 91 21. Nggak ada pengulangan. Terima kasih. 081 21 54 91 21. Ini nomor lama sekali.
Sengaja kalau di Indosat saya kasih yang simpati. Kalau di Excel saya kasih Indosat. biar menikah ya kan. Biar singkat semuanya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita akan berdoa kepada Allah ya. Mari kita berdoa kepada Allah untuk yang sudah menikah semoga tambah sakinah. Kemudian ditumbuhkan di hatinya mawaddah dan rahmah. Yang belum menikah segera dapat jodoh yang soleh atau solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah. Orang tua kami dalam hal ini adalah 3 pihak, yaitu orang-orang yang telah melahirkan kami, orang-orang yang telah menikahkan kami, dan orang-orang yang telah mencerdaskan kami. Ampunilah mereka semua ya Allah tanpa terkecuali. Ampuni pula pasangan kami ya Allah. Ampuni pula anak cucu kami, sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, pembantu kami. Juga ampunilah orang-orang yang saat ini salah paham dengan kami, membenci kami. Allahumma rahamhum, Allahumma tum alaihim. Ya Allah, tetap sayangi mereka dan ampunilah semua dosa-dosa mereka. Allahumma rahamhum fa inni arhamuhum. Ya Allah, tetap sayangi mereka karena aku sangat menyayangi mereka. Ya Allah, ampunilah pula kami yang hadir di sini karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di Ramadan kali ini ya Allah, jangan sampai kami lolos lagi. Beri kami kesadaran penuh ya Allah, agar kami betul-betul selalu berdoa kepadamu, bertaubat kepadamu, mohon ampun betul kepadamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, masjid Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini sering mendolimi diri kami sendiri. Tak jarang kami mendolimi orang lain, melukai perasaan orang lain, mengiris-iris hati orang lain, membuat nangis orang lain. Dan terkadang orang lain itu tak lain adalah orang tua kami sendiri, pasangan kami sendiri, anak kami sendiri. Maka ya Allah, atas keterlaluan dan kenekatan kami, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Dan jangan cabut nyawa kami terlebih dahulu ya Allah, sebelum Kau pastikan Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, sakinahkan keluarga kami, luaskan rezeki kami ya Allah. Dan kami mohon jaminan semoga kami di kelak kemudian hari husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, agar kami bisa melangkah dengan tepat, maka nampakkan yang baik itu baik, agar kami mudah untuk melaluinya dan mengamalkannya. Dan nampakkan yang batil itu batil ya Allah. Di saat-saat ini kebatilan justru terlihat baik dan sebaliknya. Maka ya Allah, nampakkan yang batil tak batil agar kami mudah menjauhinya, terutama dalam konteks keluarga ya Allah. Ya Allah, harmoniskan suami istri yang ada, sakinahkan yang sudah pada menikah ya Allah, dan berilah jodoh yang terbaik untuk yang belum menikah. Langgengkan pernikahan mereka hingga di surga kelak ya Allah, karena janji dari Rasul-Mu, siapa yang saling mencintai karenamu kelak akan dipertemukan kembali di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir ya Allah, kami mohon jaminan darimu, semoga dengan kami ngaji seperti ini, bersusah payah untuk selalu beribadah kepadamu seperti ini, semoga Engkau jamin kami sukses di dunia, sukses di akhirat, dan terbebas dari api neraka-Mu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kali ini dengan mengucap hamdalah. Lalu doa penutup majelis.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.